sebagai Tuhan, atau mengaku sebagai nabi, atau mengaku sebagai muslim, mengaku sebagai orang baik saja yang tidak berani, tidak etis. Mengaku sebagai orang yang beragama seharusnya lebih baik dari orang yang baik. Sedangkan Hyang hanya bisa menjadi seorang pelayan saja, yang hanya bisa melayani siapapun juga yang sedang kehausan pencerahan. Kewajiban Hyang hanyalah mengantarkan siapapun juga yang ingin bebas dan merdeka dari penjajahan dan perbudakan yang dilakukan oleh pikiran, ego, dan nafsu-nafsunya sendiri. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Tetap semangat. Terima kasih atas doa dan dukungannya kalian semua. Dalam dunia bisnis, yang disebut persaingan adalah hal yang biasa terjadi antara pelaku bisnis yang satu dengan pelaku bisnis yang lain. Seolah mereka sedang saling mencari dan memperebutkan pelanggan yang lain, dan saling menjaga dan mempertahankan para pelanggannya sendiri yang sudah setia. Dengan segala cara, semua boleh ditempuh, dan mereka anggap benar jika itu dapat menguntungkan diri atau kelompok mereka sendiri. Agaknya, dalam kehidupan manusia, persaingan tidak hanya terjadi dalam dunia bisnis saja, tetapi juga bisa terjadi dalam dunia percintaan. Terlebih lagi dalam dunia agama atau sistem kepercayaan. Di dalam arena persaingan, jika masing-masing pelaku berusaha meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya yang lebih baik dalam menarik dan memperebutkan pelanggan-pelanggan yang baru adalah hal yang wajar dan sehat. Dan bukan dengan cara yang buruk dan kotor, menuduh produk yang lain tidak halal dan membahayakan tanpa memberikan bukti-bukti yang akurat dan memadai secara ilmiah. Agaknya persaingan yang terjadi di antara agama-agama atau sistem kepercayaan terjadi lebih seru dan lebih heboh daripada persaingan-persaingan yang lainnya. Sesungguhnya persaingan di dalam agama atau sistem kepercayaan tidak terjadi dan tidak bersumber dari dalam agama-agama atau sistem kepercayaan itu sendiri, melainkan terjadi karena ego dan ambisi dari para penganutnya yang berlebihan dalam memberikan tafsir dan makna yang subjektif, dangkal, dan parsial dalam memahami ajaran agamanya. Hampir kebanyakan para penganut setiap agama menganggap agama atau sistem kepercayaannya sendiri yang paling benar dan lurus, dan menuduh agama-agama yang lainnya itu salah dan sesat tanpa adanya pembuktian-pembuktian yang memadai dan akurat secara ilmiah dan spiritual. Belum lagi persaingan yang terjadi antar sekte atau firqah di dalam satu agama atau satu sistem kepercayaan yang sama, yang menjadi lebih seru dan lebih heboh lagi. Dan uniknya, persaingan yang terjadi antar sekte dan mazhab dalam satu agama bisa lebih sadis dan lebih tidak manusiawi lagi dibanding dengan persaingan antar agama atau antar sistem kepercayaan lainnya. Mengancam, menganiaya, dan memerangi para penganut sekte atau firqah yang dianggap sesat seringkali terjadi tanpa ampun, tanpa pembuktian secara ilmiah dan secara spiritual tentang kesalahan dan kebenarannya. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada, baik di alam skala maupun di alam niskala. Bertemu kembali dengan Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang mengangkat semua persoalan kehidupan dalam tataran spiritualitas. Konon, dalam perkembangan budaya di masa lalu yang sudah berlalu, manakala para manusia belum mempunyai keturunan, hampir seluruh manusia dalam kehidupannya sudah terbiasa menikmati nasi sebagai makanan utama yang paling primordial dalam kebutuhan hidupnya sehari-hari. Begitulah, nasi sudah merupakan kebutuhan utama manusia dalam hidupnya yang terjadi secara alami
dan tidak ada perubahan sedikit pun dari zaman ke zaman. Namun di kemudian hari, secara aksidental terjadi suatu masalah sosial manakala para manusia ini mulai mempunyai keturunan, mulai memiliki bayi-bayi atau anak-anak yang masih kecil. Apa yang harus mereka lakukan para orang tua manakala bayi-bayi kecilnya yang sudah berhenti dari minum susu ibunya? Jelas sekali, anak-anak kecil yang belum tumbuh giginya ini belum mampu mengunyah nasi jika anak-anak ini mulai kelaparan dan butuh makan. Maka apa yang bisa dilakukan oleh para orang tua adalah bagaimana memproses atau mengolah nasi sedemikian rupa agar bisa ditelan oleh bayi-bayi mereka tanpa mengunyah sama sekali, karena belum ada gigi yang bisa dipakai atau digunakan untuk menguraikannya. Oleh karena itu, para orang tua sepakat jika bubur adalah santapan pertama yang terbaik untuk anak-anak manusia yang belum tumbuh giginya di awal kehidupannya. Jadi, sesungguhnya bubur itu berasal dari padi yang sama sebagaimana nasi, namun mengalami proses tertentu yang jauh lebih lama agar menjadi makanan pertama yang layak dan memadai untuk anak-anak kecil yang belum tumbuh gigi-giginya. Nah, semenjak manusia mengenal bubur sebagai santapan yang layak dan memadai bagi manusia di masa awal kehidupannya, maka semenjak itulah anak-anak manusia mulai mengkonsumsi dan menyukai bubur sebagai makanan utama hingga ke masa dewasa, bahkan ke masa tuanya. Hal inilah ternyata yang membuat para manusia lupa kepada nasi dan tidak tahu bahwa bubur yang dimakan setiap hari itu berasal dari nasi. Mereka pikir bubur itu lebih utama dari nasi. Mereka sampai bilang tidak sah makan nasi jika lupa dan meninggalkan bubur, karena menurut manusia-manusia yang fanatik kepada bubur ini mengatakan bahwa manusia mulai dari bubur inilah hidup, tumbuh, dan mengenal semuanya. Manusia sungguh-sungguh telah lupa dan tidak tahu bahwa bubur itu hasil olah dari nasi. Dan nasi inilah yang murni diturunkan dari langit. Berjalannya waktu, manusia benar-benar telah lupa kepada nasi dan sama sekali tidak ingat bahwa yang diturunkan dari langit pertama adalah padi yang kemudian diolah menjadi nasi. Sehingga manakala ada seseorang mulai memperkenalkan nasi sebagai makanan primordial yang sebenarnya daripada bubur, maka sebagian para penggemar bubur yang fanatik mulai terusik dan merasa dilecehkan makanannya. Terlebih lagi bagi mereka yang menjajakan bubur sebagai makanan utama, merasa terancam ladang bisnisnya. Dan yang merasa paling dirugikan adalah mereka, para penjual bubur. Mereka merasa terganggu keberadaannya dengan munculnya warung-warung nasi. Apalagi mulai banyak manusia yang menyukai nasi daripada bubur. Karena menikmati nasi itu ternyata lebih bervariasi dan lebih nikmat daripada menikmati bubur yang terbatas. Para penjual bubur harus segera ambil tindakan sebelum para pelanggannya berpindah memilih nasi daripada bubur. Dan tidak bosan-bosannya para penjual bubur selalu mengingatkan para pelanggannya, "Wahai para penggemar bubur yang tercinta di mana saja berada, kita sebagai penggemar bubur harus bekerja sama demi tegaknya bubur sebagai makanan utama manusia yang paling baik dan benar. Tetaplah menikmati bubur sebagai makanan terlezatmu, sekalipun kamu sudah punya gigi, sehingga kamu sekalian tidak perlu mengunyah yang melelahkan sebagaimana makan nasi. Tinggal menelan saja sudah masuk ke dalam perutmu. Itulah kelebihan makan bubur sebagai makanan utama daripada makan nasi."
Dan lagi pula, menelan bubur adalah contoh dan cara pertama yang kamu dapatkan dari para sesepuhmu sebelum yang lainnya. Jangan lupa akan hal itu. Para penjual bubur mulai tersaingi oleh adanya warung-warung nasi. Mereka melihat para penjual nasi sebagai saingan yang berat yang harus segera disingkirkan. Dalam persaingan antara penjual bubur dan warung nasi ini merupakan persaingan hidup yang cukup berkepanjangan dari zaman ke zaman. Bahkan mengakibatkan perseteruan yang tak pernah tuntas yang memakan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Para penjual bubur untuk menjatuhkan dan menyingkirkan pesaing-pesaingnya dengan cara-cara yang tidak memadai secara ilmiah maupun secara spiritual, yaitu dengan mudahnya menuduh para penjual nasi sebagai makanan yang tidak sehat dan membahayakan, tanpa mampu membuktikan secara ilmiah dan sistematik di mana letak kesalahan dan kesesatan penjual nasi dengan nasi-nasi yang ditawarkannya. Kesalahan para penjual bubur adalah selalu memberikan dogma dan keyakinan yang terbatas dengan statementnya yang berbunyi, satu-satunya makanan yang terbaik buat manusia adalah bubur. Karena buburlah makanan pertama yang kita makan di awal kehidupan, maka tidak ada makanan lain yang lebih baik kecuali bubur. Jika para penjual nasi mengatakan bahwa nasi adalah makanan primordial yang utama yang sebenarnya, dan jika kamu melakukannya, maka kamu telah melakukan bid'ah. Melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya pada saat pertama kali kamu bisa makan. Makanan yang pertama kita makan adalah bubur, bukan nasi. Kehadiran warung-warung nasi hanyalah ingin melayani orang-orang yang kelaparan, seraya mengingatkan mereka pada kesejatiannya agar ingat kembali dan mengetahui yang sebenarnya bahwa nasi adalah makanan utama primordial yang sebenarnya daripada bubur. Agar kamu mengalami kelezatannya pada saat mengunyah kepadatan nasi dengan gigi-gigimu yang sangat berbeda rasa dan sensasinya hanya dengan menelan bubur saja yang langsung masuk ke dalam perutmu. Wahai manusia dewasa, jika saja kamu masih kanak-kanak dan belum tumbuh gigi-gigimu, maka tidaklah layak bagiku untuk mengingatkanmu makan nasi. Namun saat ini keadaan tubuhmu sudahlah dewasa dan tua, dan lagi pula gigi-gigimu sudah lengkap dan memadai untuk mengunyah setiap makanan yang kamu butuhkan. Tetapi mengapa kamu masih menelan bubur? Padahal gigimu sudah siap untuk menguraikan dan mengunyah makanan yang layak bagimu. Saat ini bagimu makan nasi itu lebih baik daripada menelan bubur saja. Sudah saatnya bagimu, wahai manusia-manusia dewasa, saat ini menggunakan gigimu yang sudah tumbuh kekar untuk mengurai dan mengunyah nasi yang kamu butuhkan. Ada pengalaman yang suci dan mahal pada saat kamu makan dengan menggunakan gigimu yang tidak bisa kamu dapatkan pada saat kamu hanya bisa menelan saja apa yang kamu makan. Ketahuilah secara ideologis, nasi diturunkan terlebih dahulu sebagai makanan utamamu. Sekalipun secara biologis bubur adalah makanan pertama yang bisa kamu makan dan kamu telan. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Tetap semangat dan terus ikuti apa yang menjadi pencerahan yang kali ini. Secara ideologis, setiap para rasul, para nebu, para mesiha, para Buddha atau para avatar selalu datang dengan membawa ajaran kemurnian spiritualitas yang total, yang non-dualitas maha absolut. Namun
Secara metodologis, setiap pengikutnya akan mendapatkan bimbingan secara periodik sesuai dengan kapasitas kecerdasan dan usia tubuh ragawinya yang terbagi dalam 4 masa, yaitu masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. Jadi, munculnya dan pentingnya mendapatkan bimbingan spiritual secara periodik dan berkelas menjadi sebuah kebutuhan episodik karena disesuaikan dengan pertumbuhan tubuh ragawi dan kecerdasan mental emosionalitasnya yang mengalami 4 masa pertumbuhan. Di masa awal kehidupannya, setiap manusia dalam menjalani hidupnya membutuhkan bantuan adanya kecerdasan intelektual untuk mengenal dan mengetahui kenyataan hidup yang sebenarnya. Karena keterbatasannya, pikiran dan panca indera manusia tidak mampu mengetahui kenyataan yang sebenarnya kecuali dalam bentuk konsep-konsep dualitas dan simbol-simbol yang pasif dan mati. Itulah pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan agama dan kecerdasan intelektual. Sedangkan di masa-masa akhir kehidupannya, manusia membutuhkan pengetahuan yang sebenarnya tentang kenyataan itu sendiri, di luar konsepsi dan pemahaman pikiran manusia yang terbatas. Agar manusia mampu menyaksikan dan mengalami kenyataan yang sebenarnya, yang non-dualitas. Pengetahuan inilah yang prosesnya disebut sebagai langkah-langkah spiritualitas untuk mencari kembali kemurniannya. Jadi, ada perbedaan substansial antara pengetahuan yang kamu dapatkan melalui pikiranmu yang dualitas konsepsional dengan pengetahuan yang sebenarnya yang bisa kamu dapatkan dengan mengalaminya secara langsung, kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan yang sebenarnya itulah pengetahuan non-dualitas yang hakiki. Perbedaan substansial inilah yang sering disebut sebagai Ruwa Bineda. Dan perlu diperhatikan, Ruwa Bineda itu tidak sama dan jauh berbeda secara substansial dengan Dwaita atau dualitas. Ruwa Bineda itu dua hal yang sungguh-sungguh berbeda secara substansial, yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan dualitas atau Dwaita adalah dua hal yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Semua pengetahuan dualitas itu bersumber dari pikiran dan pemahamanmu semata. Sedangkan semua pengetahuan non-dualitas itu bersumber dan berpijak di dalam kenyataan sebagai kenyataan itu sendiri. Selama kamu masih terikat kepada pengetahuan dualitas, maka selama itu kamu tidak akan mampu mengetahui dan mengalami pengetahuan non-dualitas atau kenyataan itu sendiri. Oleh karena itu, bunuhlah pikiranmu dan lihatlah kenyataan apa adanya tanpa berpikir dan tanpa berprasangka apapun. Kill your mind if you want to see the reality as it is. Not as your mind. Yang saya tahu, yang saya kerjakan adalah bersyukur. Bersyukur. Maka wujud syukur saya, bentuk syukur saya wujudkan dalam bentuk tarian, gerakan tubuh sebagai bentuk rasa syukur saya. Dan itu juga merupakan cara saya melakukan pendekatan metafisis terhadap kehidupan dan alam semesta. Mungkin bisa dingin-dingin dengan lagu. Sudah seharusnya seorang pencari melanjutkan setiap langkah perjalanan hidupmu untuk menemukan apa yang kamu butuhkan, seperti menghirup napasmu. Maka hiruplah napasmu hingga yang terakhir. Sebagaimana gurumu mengatakan, bertanyalah sampai tidak ada pertanyaan lagi.
Bagaimana rambut di kepalamu, begitulah pikiran yang ada di otakmu. Sudah menjadi watak pikiranmu, sudah kamu pangkas, ia akan tumbuh kembali. Maka sebaiknya harus selalu kamu pangkas pikiranmu. Itulah pengendalian yang sebenarnya. Kamu pernah menjadi budak yang bebal bertahun-tahun, terjajah oleh pikiran dan keinginanmu, dan kamu menjadi sadar saat menyaksikan kebenaran, sekalipun sesaat, tentang korelasi antara sebab dan akibat. Jadi, biarkanlah dirimu seperti itu, jadi saksi atas kebenaran itu. Dan apalagi yang lebih penting, karenanya sekali waktu kamu harus ada di dalam keheningan, dan biarkanlah dirimu seperti itu. Tetap hening di dalam keheningan, dan amatilah bagaimana pikiranmu itu muncul, dan dari mana pikiran itu datang, dan apakah sumber dari pikiran. Menyelamlah bersama pikiranmu dan capailah sumbernya. Dari mana pikiran itu memulai muncul. Kemudian kamu akan menjadi saksi bahwa sesungguhnya dirimu sudah selalu merdeka. Dan kemudian segala sesuatunya sudah menjadi sebuah mimpi. Buatlah jarak dengan pikiranmu dan pantaulah bagaimana pikiranmu yang muncul tidak dari manapun. Jika sesuatu datang tidak dari manapun juga, bagaimana mungkin bisa menjadi ada? Karena apapun juga seharusnya datang dari tempat yang jelas. Jika sesuatu datang tidak dari manapun juga, sebagaimana gelap, bagaimana mungkin bisa menjadi ada? Sebagaimana gelap yang tidak memiliki substansi apapun. Karena sudah seharusnya apapun yang datang memiliki substansi yang terang dan bersumber. Jadi, jika pikiranmu tidak datang dari manapun, itu sudah pasti bukan apa-apa dan tidak bisa dicari sumbernya. Karena hanyalah yang bukan apa-apa dan yang tidak ada, yang datang tidak dari manapun juga. Sesederhana itu. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Tetap ikuti pencerahan yang kali ini yang sedikit cukup berbeda. Sebagai seorang anak di dalam satu keluarga akan merasa dirinya berbeda dengan saudara-saudara kandung yang lainnya. Berbeda bentuk, watak, usia, dan kecerdasannya. Dan bahkan diperlakukan pun secara berbeda dengan saudara-saudara kandung lainnya dalam waktu yang sama. Sedangkan sebagai orang tua, sebagai ibu dan bapaknya, memiliki pandangan primordial yang berbeda dari pandangan anak-anaknya. Dalam pandangan orang tuanya, semua anak-anaknya itu sama. Sekalipun ada perbedaan usia, bentuk, watak, nama, dan kecerdasannya. Semuanya sama-sama sebagai anak. Itu persamaan pertama. Sedangkan persamaan yang tertinggi lainnya adalah semua anak-anaknya sekalipun berbeda-beda, tetapi tetap dilahirkan dari kedua orang tua yang sama. Jadi, dalam perspektif ini, tidak ada bedanya anak yang satu dengan anak kandungnya yang lain. Semuanya adalah anak kandungnya. Demikian pula dalam kehidupan spiritualitas manusia. Setiap penganut dari setiap agama akan memandang bahwa agama yang dianutnya berbeda dengan agama-agama lainnya. Dan setiap para penganut mengakui adanya perbedaan tersebut. Begitulah jika kita memandang agama melalui kacamata agama, terlebih lagi
menurut pandangan para penganutnya, maka agama yang dianutnya akan dijadikan ukuran dan pijakan kebenarannya, sehingga ia dapat menilai agama-agama yang lain selain agamanya adalah sesat dan salah. Kebenaran suatu agama dalam keyakinan setiap para penganut menjadi relatif dan subjektif parsial karena tidak memiliki pijakan yang universal absolut dan objektif ilmiah, sehingga tidak bisa dijadikan pegangan. Dari kasus ini seharusnya kita mampu membedakan kebenaran agama yang ada di dalam keyakinan setiap para penganutnya yang parsial subjektif dan relatif dengan kebenaran agama itu sendiri secara objektif universal absolut. Kegagalan dalam membedakan kebenaran objektif yang dibawa oleh setiap agama dengan kebenaran subjektif yang dipahami oleh setiap para penganutnya yang berbeda secara substansial ontologis, yang membuat hampir kebanyakan para penganut agama tidak mampu membedakan batas antara materi-materi kajian ilmiah spiritual terhadap agama dengan pendapat-pendapat subjektif atau pelecehan-pelecehan terhadap agama yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok manusia. Kegagalan ini pun telah menjangkiti para pakar ilmu pengetahuan sosial ilmiah pada saat mereka berbicara tentang agama. Dalam kajiannya tidak mampu membedakan antara kebenaran objektif yang dibawa oleh setiap agama dengan kebenaran subjektif para penganutnya yang parsial, dangkal, sedangkal dan sebatas pengetahuannya yang ada di dalam pikiran para penganutnya. Bahkan seringkali mereka menilai dan mengukur kebenaran ajaran agama tergantung pada perilaku dan perbuatan para penganutnya. Agamanya seringkali dianggap dan dituduh sebagai sumber masalah jika melihat para penganutnya yang membuat masalah dan merisaukan kenyamanan sosial orang banyak. Image atau citra kesucian agama menjadi ternoda oleh perilaku komunitas-komunitas yang ada di dalam agama tertentu, di mana komunitas tersebut yang memproklamirkan komunitasnya sebagai pembela agama atau pembela kebenaran, tetapi apa yang dilakukannya justru sebaliknya dapat merusak dan menghancurkan citra atau nama baik agamanya sendiri. Kegagalan ini terjadi ketika kamu tidak mampu mengukur agama dalam ukuran-ukuran objektif yang sebenarnya yang lepas dari keterlibatan subjektivitas para penganutnya. Sebagaimana 5 orang buta yang bertengkar tentang kebenaran subjektifnya dalam persoalan gajah yang berhasil disentuhnya. Masing-masing dari 5 orang buta ini merasa bahwa pengalaman dan kebenaran subjektif yang berhasil dicapainya yang paling benar karena ia sungguh-sungguh telah menyentuhnya dan menganggap salah pendapat subjektif 4 orang buta lainnya. Metafor tentang 5 orang buta dengan pengalaman gajahnya yang berbeda-beda adalah gambaran tentang 5 penganut agama yang sedang berdebat tentang Tuhannya. Masing-masing penganut membenarkan keyakinan subjektifnya sendiri dan menganggap salah keyakinan subjektif penganut agama lainnya dengan menjadikan keyakinannya sebagai patokan kebenaran untuk mengukur kesesatan yang lain. Andai kata 5 orang buta itu mengetahui gajah yang sebenarnya, maka mereka masing-masing segera mengetahui kesalahan dari pendapat subjektifnya masing-masing tentang gajah yang disentuhnya. Pendapat subjektif 5 orang buta tentang gajah yang disentuhnya semuanya salah. Kesalahan mereka adalah menganggap bagian sebagai keseluruhan. Karena apa yang berhasil mereka sentuh adalah bagian-bagian tertentu dari gajahnya. Seperti misalnya kakinya, atau belalainya, atau ekornya, atau perutnya saja. Jadi belum dan bukan keseluruhan gajah tersebut. Jadi adalah salah total apabila bagian-bagian dari gajah itu disebut sebagai
gajah secara keseluruhan. Begitu pula pengetahuan para penganut agama tentang Tuhannya baru sebatas nama dan gagasan-gagasannya saja. Namun mereka sudah merasa benar dengan pengetahuan dan keyakinan subjektif mereka, dan menganggap salah keyakinan subjektif yang lainnya. Sudah berulang kali yang mengupas tentang perbedaan dan keterkaitan agama dengan spiritualitas secara substansial, seperti dasar dengan puncak, seperti awal dengan akhir, seperti anak-anak dengan orang tua, seperti biji dengan buahnya. Dalam Hindu seperti karma marga dengan jenana marga, dalam Kristen seperti sainsis dengan gnosis, dalam Buddha seperti jignasu dengan arahat, dalam Islam seperti syariat dengan ma'rifat. Pandangan seorang anak terhadap anak-anak yang lainnya yang menjadi saudara kandungnya sangat berbeda dengan pandangan orang tua terhadap seluruh anak-anak kandungnya. Sekalipun setiap anak-anaknya memiliki perbedaan secara khusus dengan anak-anaknya yang lain, namun dalam pandangan orang tuanya semua anak-anaknya sama sebagai anak-anak, dan semua anak-anaknya sama karena dilahirkan dari kedua orang tua yang sama. Begitulah pandangan spiritualitas terhadap agama, sebagaimana pandangan orang tua terhadap anak-anaknya. Semua agama yang berbeda-beda nama dan sebutannya, yang berbeda-beda bahasa dan cara ritualnya, berbeda penyampai dan cara penyampaiannya, namun dalam perspektif spiritualitas, semua agama itu sama-sama sebagai agama, sama-sama sebagai tuntunan awal dalam kehidupan manusia, yaitu di masa awal kehidupannya. Dan semua agama berasal dari sumber yang sama, melalui sosok-sosok para pengingat yang berbeda-beda secara biologis, namun sama-sama mengemban tugas kesucian yang sama, yaitu membimbing manusia dalam ketidaktahuannya menuju kiblat yang terang dan bahagia. Biji adalah awal dari hidup. Setiap biji substansi selalu membawa bakat alam yang besar. Biji yang hidup tumbuh menjadi tunas, menjadi pohon tertentu yang kemudian berbuah. Sebagaimana masa kanak-kanak merupakan masa awal untuk mencapai kesempurnaan di masa tuanya. Oleh karena itu, masa kanak-kanak merupakan masa yang paling penting untuk menanamkan kebaikan dan mengajarkan kebenaran sebagai tuntunan awal dalam melangkah selanjutnya mengikuti pertumbuhan menuju pada kesempurnaannya sebagai dirinya yang sebenarnya di masa tuanya. Tuntunan awal inilah yang disebut agama. Semua cerita yang didengar di masa ini adalah dogma sebelum ia mengalami sendiri kebenarannya. Begitulah masa awal adalah masa persiapan bagi manusia untuk menuju masa kesempurnaan pada puncak kehidupannya di akhir masanya. Maka agama adalah langkah awal untuk melangkah ke jenjang-jenjang selanjutnya menuju puncak kesempurnaan spiritual di masa tuanya.